Ya, alhamdulillah kita bisa diskusi lagi. Jadi judulnya gini Bu, apa di kita Fakultas Informatika itu ada lab NLP dan text mining gitu ya, Natural Language Processing dan text mining. Ya dibuat seperti itu supaya ya agak lengkap lah, ada NLP-nya dan juga text mining ya. Di sini judulnya sebenarnya ada diskusi atau belajar bersama atau bincang-bincang gitu ya Bu. Jadi dalam arti bahwa em, bukan barangkali seperti di kebanyakan em, ada istilahnya apa ya itu seperti narasumber gitu ya, tapi ada mungkin beberapa pertanyaan juga dari yang istilahnya pengantar diskusi. Nah, karena kebetulan lab NLP itu saya koordinatornya, eh, pernah waktu itu onsite, tapi udah lama kemudian kita mulai lagi. Nah, di sini kita utamanya yang kita angkat sebagai bahasan untuk diskusi itu adalah yang dasar dan kontemporer gitu. Itu artinya seperti misalkan salah satunya ya misalkan ada pre-training, ada large language model, semacam gitu lah yang kontemporer sekarang ini. Ya, di diskusi yang sebelumnya itu tentang post training istilahnya begitu ya, ada zero shot, few shot learning, ada instruction fine dan lain. Nah, ini kalau sekarang kita adalah benchmarking dan evaluation yang utamanya diambil dari nanti kalau ini kalau perlu kita ambil dari sini. Ya memang ini udah lecture 11 itu ya. Lecture 11 untuk ini untuk yang tahun 2024. Setiap tahun ada untuk mata kuliah ini dan beberapa ada video YouTube-nya, beberapa tidak ada. Kebetulan ini saya belum menemukan, sepertinya tidak ada atau belum ada. Ya, kemudian yang terkait dengan ini itu ada disampaikan oleh Bu Ade pernah di forward ya, itu kita kebetulan punya grup WA grup udah lama gitu ya, kalau nggak salah sebelum pandemi kalau nggak salah itu yaitu NLP untuk Fakultas Informatika, meskipun grupnya nggak ini ya, nggak begitu aktif ya. Nah itu adalah ini ini di tahun 2023 ya, Sigir Talk 2023 yang sebenarnya mirip juga, bukan mirip aja, berkaitan juga dengan evaluasi ya, berkaitan juga dengan evaluasi learning ya, machine learning. Dan ini sepertinya lebih mendasar ya, artinya mungkin lebih sesuatu yang sehari-hari atau kita di tugas akhir, tesis atau kita sendiri ya, ada beberapa penggunaan yang keliru di sini. Ya, ini ada dua contoh terutama. Em, ya, kemudian juga di samping ini itu di ini apa di tempat yang sama yaitu di Stanford ini, tapi tahun 2024 sepertinya nggak ada, tahunnya 2023 itu ada Natural Language Generation. Ya, di Natural Language Generation itu ada evaluasi. Bagaimana mengevaluasi NLP? Nah, NLP itu salah satu yang saya kira sangat relevan sekarang itu adalah ya seperti LLM ya. Karena di sini juga ini terutama permasalahan yang paling peliknya adalah yang di open-ended text generation ini. Ya, dan di isinya juga mirip-mirip sih, ini yang text generation evaluation dan di sini yang evaluation di sini mirip-mirip. Kita terutama di sini di mana untuk ada yang open-ended text generation, tapi juga ada yang close-ended, yang seperti text classification. Ya mungkin pengantar singkatnya seperti itu. Ya. Kemudian ya apa? Saya mencoba untuk ini apa? Mencoba untuk di samping mengambil dari sini, ambil dulu pendahuluannya ya, pendahuluan dari beberapa di sini ya, mungkin terutama dari sini gitu, ambil sambil minta tolong dengan LLM juga. Ya, jadi kalau pertama adalah benchmark. Ya, benchmark itu kalau di bahasa Indonesia itu suka diterjemahkan dengan tolok ukur atau pembandungan. Ya, ini saya kecil.
Ini yang kelihatan slideshow itu ya, atau bukan? Eh, kelihatan full sih Pak, tapi nggak tahu ini slideshow atau bukan, tapi full, Slideshow ya. full. Ya, full. Ya, ada lasernya Bu ya. Full show ya. Ada Ya, lasernya. ya ini ada beberapa yang di ini suggested readingsnya itu dari Stanfordnya, dari aslinya Stanford itu ada suggested reading 4 ini. Ya, em, ya suggested reading ini. Kemudian benchmark itu diterjemahkan pembanding atau tolak ukur. Nah, kemudian apa em, benchmark itu apa di NLP? Biasanya itu berupa ada komponen-komponennya, ada tasknya, atau tugasnya atau tantangan atau challenge-nya ya. Jadi tasknya itu ada eh, memahami bahasa biasanya. Untuk memahami, ya bukan hanya memahami, memahami dan mengenerate ya language understanding dan generation yang baik itu gimana. Ada yang klasikal atau yang close ended seperti klasifikasi, penerjemahan, penelaran dan lain-lain juga termasuk yang ini, yang open ended, yang seperti language generation. Nah, jadi di sebuah benchmark ada tasknya udah disiapkan, penjelasannya, datasetnya udah disiapkan, dataset latihnya udah disiapkan, dataset validasinya udah disiapkan. Nah, kemudian ada biasanya semacam kompetisi gitu. Eh, Kemudian data ujinya waktu disubmit. Nah, disubmit itu dengan data yang kita belum tahu labelnya itu kemudian di eh, apa dihitung skornya, skor performansinya. Kemudian juga disiapkan metrik evaluasinya, ya, metrik evaluasinya yang sesuai. Nah, ini permasalahan juga nanti metrik evaluasi, ya. Jadi metrik evaluasi itu bukan hanya untuk yang open ended seperti LLM, juga yang close ended itu juga sebenarnya ini apa seperti machine translation dan semacamnya ya itu juga menjadi concern ya bagaimana yang namanya NLP itu kan terutama kan semantik ya bagaimana benar-benar secara semantik itu sebenarnya apa performansinya semantik base utamanya. Nah, kemudian baseline termasuk state of the art-nya gitu ya. Ya itu paling atau ini sebenarnya terkait juga dengan leaderboard. Leaderboard itu disediakan baseline-nya yang oleh misalkan oleh penyelenggara atau yang pembuat benchmark itu. Nah, benchmark yang terkenal itu seperti misalkan Glue atau dan Super Glue. Ini Glue dan Super Glue itu untuk yang close, ya close ended ya ini ya. Nah, ini Glue dan Super Glue itu dan beberapa yang lain itu banyakan untuk yang eh, close ended ya. Jadi Glue ini ada macam-macam ini untuk understanding, macam-macam tasnya. Super Glue itu yang dianggap karena ini kurang menantang dalam arti kurang men-challenge atau jadi kurang komprehensif juga ya sehingga jadi ada super glue yang dianggap bisa lebih baik menilai, mengevaluasi dan membandingkan performansinya. Kemudian ada squat itu untuk question answering yang sederhana yaitu reading comprehension bukan yang open question answering. Kemudian ada kon LL ini yang konferensi dan ada beberapa yang lain ada ini saya screenshot screenshot ya jadi lebih gampang screenshot screenshot ini dari apa dari ChatGPT ChatGPT kebetulan saya merasa sangat terbantu kalau belajar dengan ChatGPT dan Gemini yang advance ya ChatGPT yang 4.0 ini itu sangat membantu. Nanti Glue, kemudian Squad, ada juga yang beberapa yang lain, ada Super Glue, ada yang lain termasuk Track. Track itu yang udah termasuk yang lama ya sampai sekarang. Ada juga yang lain termasuk semi eval. Jadi ini tasnya ada macam-macam. Tapi kalau yang macam-macam dan udah lama ini kebanyakan yang close ended. Ini termasuk track. Track itu udah sejak tahun 92. Yang ini adalah ininya topiknya topiknya tentang personal dokumen. Ini tasnya apa saja, tas-tasnya seperti spam apa yang tadinya nggak ada, kemudian tahun ini tahunnya kemudian ada sampai tahun di sini ada yang
Jadi ganti-ganti, ada yang beberapa berkelanjutan, ada yang on off, kemudian ada yang baru seperti itu. Demikian juga SEM eval yang beberapa waktu juga saya ikutin ya itu apa seperti itu ya. Nah, kemudian saya juga ini penasaran ya judulnya kenapa benchmark dan evaluation ya. Ya sejauh yang saya tahu evaluasi itu masuk dalam benchmark ya. Apa seperti itu? Saya coba nanya ke ini ya, baca ChatGPT ya. Yang kalau menurut ChatGPT sih iya gitu ya. Benchmark itu ya salah satunya ada bagaimana mengevaluasi eksperimen dengan metrik, dengan dataset gitu. Meskipun ada juga yang kalau menurut ini yang advance ini dia bilang kalau evaluasi itu lebih fokus ke diri sendiri, performa ke diri sendiri mungkin dibandingkan dengan Hmm. hyperparameter yang berbeda, mungkin dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang berbeda, tapi untuk model kita sendiri. Kalau benchmark itu lebih ke ini apa pembandingan ya. Ya. Saya kira kalau relevansi dengan kita ya, salah satunya juga dengan tugas akhir dan tesis itu kadang atau tidak sedikit ya saya lihat itu model itu tidak dibandingkan dengan yang lain gitu ya, tidak benchmarking gitu ya, tidak benchmarking dan tidak dengan standar ya, tapi menggunakan hanya data kita saja, kemudian modelnya kita saja, kemudian kita kadang juga mengasumsikan bahwa itu cukup bagus gitu. Itu sesuatu yang menurut saya mungkin sebagai hal yang perlu didiskusikan ya. Ya, jadi kalau di sini evaluasi dan benchmark itu ya mungkin sangat dekat tapi bisa ya ini mungkin istilahnya tapi ada yang fokusnya ke diri sendiri ke yang lain. Nah, ini super glue itu ternyata juga relatif udah cukup lama sehingga di sini tulisan di sini slide di sini bahasan di sini tuh utamanya juga benchmarking yang sekarang itu sebenarnya udah ini harus terus-menerus diperbaiki ya karena ini juga udah 2018 2019 karena modelnya udah semakin canggih sehingga kayaknya modelnya itu udah sempurna gitu. Dan itu udah melebihi manusia. Padahal sebenarnya di beberapa tantangan yang di sini, di tas-tasnya, di datasetnya itu belum tergali semuanya, terutama yang ini apa, yang sulit-sulitnya gitu ya. Nah ini kalau super glue yang tadi, yang benchmark yang lebih ketat lagi untuk general purpose, artinya di sini banyak tasnya. Nah ini contohnya super glue websitenya, di mana ada papernya yang tadi, yang saya tulisan, kemudian tasnya itu ada tasnya ini tas-tasnya ada macam-macam. Ini semua close ya, close ended ya. Kemudian ada leaderboardnya, ya, ada metriknya juga dan metriknya ada yang beberapa yang spesifik gitu ya. Nah, ini yang saya minta tolong juga ke ChatGPT lagi. Mengapa perlu glue kemudian jadi super glue gitu ya? Karena glue itu udah banyak yang katakanlah udah kompetisinya atau tantangannya dan juga tolok ukur dan atau mungkin pengukurannya itu sudah perlu semakin ketat untuk melihat suatu model itu dikatakan atau diklaim sebagai bagus atau tidak itu harus semakin ketat lagi ininya pengukurannya. Jadi super glue itu seperti itu ya, dibuat yang lebih kompleks, menantang untuk model-model baru yang ada khususnya model baru itu adalah yang pre-training. Ya, model baru itu adalah yang base-nya adalah pre-training. Yang kemudian juga kelemahan glue yang ya beberapa glue yang itu kemudian ini lebih kompleks lagi, eh, ada yang apa ya tas-tasnya macam-macam ini. Kemudian ini masih berkaitan kenapa apa benchmarknya itu perlu sekarang karena ya terutama kemajuan itu adalah model itu adalah transfer learning base-nya. Ya, dasarnya itu ada transfer learning. Kemudian kemampuannya kok seperti sudah mengalahkan manusia, berarti udah nggak ada tantangan lagi. Padahal
dengan adanya benchmark yang lebih ketat, itu ada beberapa hal yang bahkan relatif standar atau relatif mudah dipecahkan oleh manusia itu tidak bisa belum bisa dipecahkan oleh beberapa model yang canggih ya. Ya, ya, jadi praktek evaluasi yang standar itu tidak memadai. Bahkan, nah ini juga yang menarik menurut saya. Em, Kalau kebanyakan di antara kita, paling tidak di TA, tesis itu kan metriknya mungkin satu gitu ya, untuk mengukur akurasi atau blue atau yang F1 atau apa gitu ya. Em, itu artinya kalau kita memandang satu model, itu seperti hanya satu sudut pandang saja. Ya, meskipun mungkin ada yang utama, ada yang kurang utama, tapi tetap masih yang satu penting, yang satu apa lebih penting gitu. Jadi itu mungkin seperti itu ya. Meskipun juga bagaimana nanti di bawah, bagaimana kalau metriknya lebih dari satu itu bagaimana kemudian kita mengagregasikannya dalam arti membuat penilaiannya bagaimana untuk mengatakan model satu lebih baik dibandingkan dengan model yang lain. Ya, ini masih super glue dan glue tadi, artinya supaya lebih holistik penilaiannya, tasnya lebih banyak, datasetnya artinya juga lebih banyak, dan lain-lain. Dan kemudian juga antara juga supaya inovasi-inovasi dengan super glue yang semakin ketat itu. Ya, jadi supaya lebih menantang dalam arti ya naik kelas gitu ya. Kalau semakin naik kelas kan ujiannya semakin besar dan itu memang diperlukan. Apa bukan berarti kemudian mencari-cari barangkali menurut saya ya, tapi memang diperlukan gitu ya. Kemudian tugas yang lebih kompleks, tas-tas yang lebih kompleks, kemudian ininya juga apa, yang berkaitan dengan itu. Ya, artinya mendorong penelitian, evaluasinya juga lebih akurat, lebih holistik. Ya, kemudian juga yang sangat penting juga adalah bagaimana sebenarnya itu kan untuk dunia nyata itu bagaimana itu kalau dinyatakan bagus ya memang bagus oleh dunia nyata bukan hanya seperti di laboratorium aja. Nah ini di sini adalah benchmark, benchmark ini dari Glue, ada ImageNet. Jadi ini bukan hanya NLP ya, tapi juga ada image juga ya. Itu saturasinya artinya ini eh, relatif manusia di sini kemampuan manusia. Kemudian ini ternyata dalam waktu yang baru-baru ini cepat nih langsung cepat di sini. Cepat langsung lebih manusianya itu langsung cepat gitu ya. Yang ini seperti misalkan contohnya glow di sini ya. Yang glow di sini cepat. Ini penjelasannya. Ya, jadi di sini saturasinya semakin cepat artinya juga memang benchmarknya perlu lebih diperbaiki ya. Kemudian ada istilah long tail. Ya, istilah long tail itu intinya salah satunya adalah sesuatu yang kasus-kasus yang mungkin nggak terlalu banyak sebenarnya memang ya. Yang kalau yang biasanya kan in distribution, tapi yang out distribution artinya yang ini apa, yang mungkin di trainingnya itu masih jarang atau bahkan nggak ada, yang itu memang relatif sedikit, ya, tapi mungkin kasus-kasus itu justru diperlukan gitu. Nah itu banyak yang performanya buruk pada long tail distribution ini. Ya, jadi oleh karena itu benchmark itu juga perlu mengatasi long tail tersebut. Ya, jadi contoh yang tidak biasa, contoh yang tadi out of distribution atau istilahnya adversarial ya. Ya, ini kemudian masuk ke sini slide yang tadi. Ya, ini ada beberapa alasan untuk mengukur, mengukur performansi. Nah, kemudian ada close ended. Ini close ended itu sepertinya mudah ya, tapi ternyata ada perkembangan-perkembangan juga bagaimana mengevaluasi yang close ended. Ya, karena namanya NLP, bahasa manusia, itu semantik, dan semantik itu dengan adanya deep learning itu kan yang memang semantik based, artinya mengukur metriknya atau mengukur scoringnya juga bukan metriknya tapi scoringnya itu dengan itu dengan menghitungnya itu dengan ini juga dengan deep learning juga, apalagi open ended. Ya, open ended itu ada otomatik dan human. Open ended ini jauh lebih sulit lagi karena di sini kan nanti gimana ini pembanding manusianya kan mungkin bahkan nggak ada di sini. Ya. Kemudian kalau yang sekarang gimana untuk LLM kemudian isu dan challenge.
Ini ada beberapa pertimbangan yang berbeda untuk mengukur performansi. Kalau waktu kita training, seperti misalkan training itu ini ada bagaimana seperti misalkan ini apa waktu training apa deep learning itu kan perlu ada back propagation. Nah, itu like loss misalkan gitu. Nah, itu adalah ini maksudnya performansinya itu seperti itu. Jadi supaya menjaga tidak overfitting misalkan di sini tapi cepat dan lain-lain karena itu hasil terasnya tinggi, itu bagaimana di situ. Ini maksudnya dalam prosesnya. Waktu waktu developmentnya juga dalam prosesnya. Artinya training, kemudian di sini ada development data untuk tuningnya misalkan gitu. Ini tuningnya juga harus cepat gitu ya dan otomatis gitu ya. Kemudian pemilihan model antara model satu dengan model yang lain, variasi-variasi model ini harus cepat juga. Nah, kemudian kalau publikasi yaitu harus standar reproducible yang bisa direproduksi dan lain-lain. Tapi yang sepertinya yang sejauh yang saya pahami itu yang utamanya sebenarnya atau yang sangat penting juga apalagi di industri itu adalah yang ini penerapannya di sini ya, penerapannya di sini. Eh, ya, jadi ini mengevaluasinya. Waktu trainingnya ada berkaitan dengan waktu dan biaya utamanya di sini. Bagaimana juga masuk data trainingnya, waktu pengembangannya, waktu kecepatan dan biaya dan kompleksitasnya, kemudian waktu model selection, eh, kemudian waktu deployment, kemudian waktu kalau publikasi. Nah ini dengan benchmark itu jadi lebih mendorong ini waktu lebih mendorong supaya lebih bagus gitu ya performansinya. Jadi lebih menyemangati lah, lebih terukur juga antara diri sendiri. Dia udah bisa GPT dari GPT-3, GPT-4, oh ini naik dan lain-lain antara GPT itu sendiri atau dengan model-model yang lain. Jadi bisa mendrive progres dalam bidang tersebut. Ya. Kemudian ini ada dua tipe yaitu yang close sama open. Close di sini artinya ininya jawabannya itu terbatas. Kalau di sini misalkan negatif positif gitu ya, salah satu yang ya close benar-benar pilihan ganda lah misalkan gitu ya kalau di sini. Seperti misalkan analisis sentimen barangkali. Eh, kalau yang open contohnya ya disuruh membuat tulisan ini open ya pilihannya bisa essay gitu ya. Nah kalau sekarang yang close ended dulu yang sebenarnya relatif lebih simple ya dibandingkan yang open. Nah, di sini jawabannya itu terbatas. Meskipun terbatasnya juga tidak hanya satu, dua, tiga, tapi terbatasnya juga sangat, sangat banyak ya. Seperti mesin translation itu relatif limited. Ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya di slide di satunya lagi, di sini ini ada ininya. Nah, seperti ini sebenarnya. Ini yang cenderung yang spektrumnya yang close, ini spektrumnya yang open. Ya, jadi ada spektrum sebenarnya. Ini kelihatan Bu, categorization of energy task ya. Atau saya Hmm. bentar. Oh, benar ya. Screen dua betul ya. Ini ini Bu, spektrum itu ya yang kelihatan ya. Jadi ini yang close artinya machine translation itu jawabannya kalau bahasa Inggrisnya ini bahasa Indonesianya kan juga terbatas nggak bisa ngawur ya. Iya, iya, iya. Summarization Hmm. juga gitu apa summarizationnya nggak bisa ngawur tapi lebih lebih open di sini lebih open ini Oh. lebih open lagi di sini. Nah, bagaimana metrik atau benchmark ya benchmark Hmm. untuk di sini sama benchmark untuk di sini atau benchmark untuk di sini beda gitu. Semakin lama semakin kanan semakin susah semakin open. Nah kita mungkin kita lihat ini di nah di sini kita teruskan. Jadi kalau close seperti yang tadi yang bagian kiri itu jawabannya semakin sedikit. Ya kalau seperti pilihan ganda seperti eh, apa sentimen analisis hanya positif negatif itu benar-benar close gitu ya. Tapi kalau machine translation ya udah agak geser ke kanan. Ya jawabannya kadang satu atau beberapa. Kalau machine translation itu kan bisa beberapa ya jawabannya. Bahasa Inggrisnya ini bisa.
Bahasa Indonesianya kan beberapa variasi ya. Nah, ini masih relatif bisa dihandle dengan evaluasi yang otomatis ya. Tapi kalau yang open itu semakin susah dengan otomatis. Nah, ini contohnya close, seperti misalkan analisis sentimen, teksnya ini disuruh labelin negatif atau positif. Kalau entailment, ini entailment atau bukan? Nah, seperti itu. Ini contoh-contoh yang mungkin relatif ekstrim. Nah, ini juga pilih false atau yes. Ya, kalau squat, squat itu question answering. Ini adalah seperti reading comprehension di IELTS gitu ya, atau di TOEFL. Ini adalah ininya, teksnya, ini pertanyaannya. Nah, ini jawabannya itu milih dari sini, di extract dari sini. Seperti di ini reading comprehension ya. Squat itu question answering yang reading comprehension, pemahaman membaca. Nah, ini adalah teksnya, ini pertanyaannya, jawabannya carilah di sini. Nah, di sini biasanya seperti di ini apa, disabiluin gitu ya, kan terbatas hanya milihnya dari sini, tidak bisa bikin kata-kata sendiri. Nah, ini masih close. Nah, superglue tadi itu adalah menggunakan tas-tas yang close. Ya, ini adalah leaderboardnya. Jadi di sini mencoba untuk mengukur kemampuan secara umum bahasa, kemampuan bahasa. Ini contohnya. Contoh tas-tasnya. Tas ini reading task, entailment, cause and effect, question answering, co-reference, dan lain. Ini contohnya yang semua masih di spektrum close ya, close ended. Ya, eh, meskipun close ended, kadang-kadang kita ini juga tantangannya memilih metrik yang sesuai. Ya, apakah yang paling sesuai itu ini atau ini, precision recalculation ROC atau yang lain, yang lain, yang lain. Ya, ada macam-macam. Nah, itu yang sesuai dan alasannya atau ada beberapa yang sesuai atau yang lebih sesuai, yang kurang sesuai. Ya. Kemudian setelah memilih, kemudian bagaimana mengagregasikannya, metrik dan tasnya. Kalau tasnya ada beberapa, misalkan ini ada tasnya ada beberapa, kemudian suatu model diuji menggunakan tas ini, menggunakan tas ini, menggunakan tas ini. Kemudian tas ini juga ada metriknya lebih dari satu. Bagaimana mengagregasikannya, memilih nanti membandingkan yang tidak terlalu mungkin ini apa bisa menyimpulkan gitu lah ya. Jadi kalau tidak, kalau menurut metrik ini lebih bagus ini itu mungkin tidak terlalu seperti itu gitu. Bagaimana itu tantangannya juga. Nantinya mungkin ada yang dianggap lebih penting, dianggap kurang penting tasnya atau metriknya. Kemudian juga yang menjadi tantangan adalah labelnya. Artinya data trainingnya label itu harus benar-benar ya, namanya juga training, harus benar-benar yang ya gold standard, yang paling dianggap benar ya. Kemudian ada istilahnya spurious correlation ya. Spurious correlation itu ini apa? Spurious correlation itu adalah korelasi yang palsu. Jadi sepertinya antara variabel ini dengan variabel itu sangat terkait, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Maaf Bu, saya ini pakai yang ini aja, yang aslinya. Ya, bukan ini. Ya, ini sebuah correlation itu seperti ada ini, ada hubungannya, gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Nah itu seperti menyimpulkan sesuatu, padahal itu enggak ada hubungannya, cuman ya mungkin sebenarnya kebetulan. Nah itu adalah tentang close ended. Kemudian kalau open ended, ya ini jawabannya itu panjang dan tidak bisa menggunakan standar eh, metrik machine learning yang standar ya. Metrik yang standar nggak bisa, seperti akurasi dan lain-lain, termasuk ada tadi ada yang lain itu tidak bisa ya. Tapi kadang bukannya benar dan salah, nol dan satu untuk sebuah persoalan, tapi yang lebih baik dan lebih jelek gitu. Nah, contohnya summarization. Meskipun summarization itu tadi masih agak ke kiri ya, masih agak close tadi ya, tapi di sini ternyata open juga, agak lebih open gitu ya. Kemudian ini juga translation, kemudian apalagi chatbot.
Ya ini apa? Kalau di sini udah ini udah menggunakan yang open ya. Ya. Nah ini contoh untuk text generation. Ini contoh yang klasiknya, tradisionalnya, tanpa katakanlah semantiknya itu masih kecil, semantiknya shallow, sangat rendah, sangat dangkal ya. Hanya dibandingkan overlapnya, mana yang overlap benar overlap itu kan benar-benar sama ya meskipun sebenarnya antara when sama work itu kan secara semantiknya sebenarnya itu ini. Tapi kalau di sini udah semantik, model based, artinya seperti bird atau seperti ya deep learning, tapi digunakan untuk pengukuran. Kemudian kalau human ya jelas saya kira bagaimana manusia dari berbagai aspeknya dari sisi koherensinya dan lain-lain dan lain-lain. Ini yang paling kiri tadi yaitu overlap. Ini yang klasik dan sampai sekarang masih digunakan ya. Meskipun sebenarnya udah dalam banyak hal kurang bagus gitu ya ininya. Masih banyak tetap aja masih digunakan. Masih sering digunakan. Nah, ini contoh sederhana kegagalan. Ini seperti misalkan ada soalnya atau pertanyaannya adalah seperti ini. Kemudian harusnya jawabannya ini menurut gold standarnya. Ya, jadi memang enjoy tapi dengan bahasanya heck yes. Kalau menurut di sini pertanyaan ini dijawab oleh model kita yes itu tinggi sama yes tinggi benar. Tapi kalau you know it itu artinya kan semantiknya yes juga tapi rendah. Kalau iya, nah ini kan sebenarnya iya juga tapi sama sekali nggak ada overlapnya nol. Kalau heck no itu tinggi padahal no itu berarti kan kebalikannya itu tinggi di sini. Jadi ini false negatif, dia bilang negatif tapi false, bilang positif tapi false. Seperti itu. Ini adalah yang ini apa overlap. Kemudian kalau menggunakan model itu menggunakan learn, artinya menggunakan pre-training. Seperti misalkan BERT, tapi bukan untuk language model, tapi untuk scoring. Memang di training dengan scoring, bukan di training menggunakan language model. Mungkin di sini dulu. Em, nah ini menggunakan embedding, menggunakan semantik, tapi masih word-nya. Ini per word, per kata-kata. Jadi embeddingnya, semantiknya itu per kata. Semantik per kata, tapi kemudian bagaimana diagregasikan atau dikumulatifkan menjadi teks itu menggunakan cara berbagai cara. Ya, berbagai cara. Di sini juga ini menggunakan BERT. Tapi BERT itu di trainingnya menggunakan masih ada training reference dan kandidatnya. Jadi digunakan bukan untuk model bahasa, tapi BERT-nya itu digunakan untuk mengukur scoring. Yang scoringnya ada beberapa variasi, termasuk variasinya mungkin ada bobot IDF di sini. Ya, tapi intinya adalah lebih semantik based di sini. Terutama di sini semantiknya lebih kerasa di sini. Nah, kemudian juga di sini ada yang juga yang menggunakan apa yang lebih semantik juga ya ini menggunakan BERT juga, tapi dengan regresi, artinya muncul skornya. Ya. Kemudian juga ternyata kegagalan yang penting salah satunya adalah kalau referensinya itu sebenarnya kurang bagus. Ya kalau ke referensinya lebih bagus seperti ini. Jadi referensinya di data trainingnya itu kalau nggak bagus ya ininya apa apa pengukurannya jadi kurang tepat juga. Nah kemudian yang menarik juga ada ini yang tren baru yaitu nggak ada pakai reference. Jadi nggak ada reference dari manusia. Apalagi kalau yang cenderung di spektrum opennya itu lebih ke kanan yang lebih sulit ya menyediakan reference. Yang kalau reference base yang tadi menyediakan reference yang ditulis oleh human seperti summarization, machine translation tadi yang selama ini mungkin udah ada beberapa referensi yang dibuat oleh manusia dibandingkan dengan overlap tadi atau dengan secara BERT apa retraining ya. Tapi kalau dengan free reference gimana maksudnya? Kalau dengan free reference itu sebenarnya free reference itu ada ya. Yang pengganti manusia itu adalah LLM. LLM yang disuruh
LLM yang disuruh nilai. Ini nilailah, nilainya mungkin bisa antara, misalkan antara sebuah model untuk sebuah prompt yang sama atau sebuah soal yang sama, itu dua alternatif jawaban mana yang lebih bagus, misalkan seperti itu. Jadi yang ini mulai populer ya. Kenapa mulai populer? Karena ternyata hasilnya lumayan, hasilnya bagus gitu ya, meskipun menggunakan yang menilai mesin lagi. Meskipun diri sendiri dinilai diri sendiri. Ini contohnya benchmarknya itu adalah Alpha Eval dan MT Bench. Ya, Multiton ini Multiton Bench seperti chatbot Multiton, kemudian Alpha. Ya, itu kemudian kalau human evaluation, ya kalau human evaluation itu memang paling bagus. Kemudian tapi ya ada kelemahan-kelemahan yang mendasar, ada kelemahan ya orang disuruh menilai fluensinya, koherensinya dan lain-lain dan lain-lain. Tapi yang perlu diingat juga jangan membandingkan human evaluation antar ini apa antar satu dengan yang lain karena kadang-kadang itu tidak bisa akurat membandingkan Mm. antara orang yang sama pun antara orang yang sama di waktu yang berbeda kalau kita nilai soal isi mahasiswa kan juga ada berbeda antara masih nggak sama persis antara dosen satu dengan dosen yang lain meskipun isinya sama itu kan manusia kan seperti itu ya. Nah, artinya tidak reproducible kemudian recall-nya enggak tapi precision aja kemudian lama gitu jadi artinya ya sebenarnya kurang atau tidak layak gitulah ya. Em, untuk kebanyakan kasus yang besar ya. Ya ini ada beberapa ini tantangan kalau isu. Nah kemudian bagaimana dengan seperti chatbot gitu yang di mana atau LLM di mana banyak ininya di promnya itu banyak keperluannya disuruh ini 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 gimana ininya mengevaluasinya. Nah salah satunya itu disuruh tarung di sini disuruh tarung maksudnya oleh manusia ya sebagai satu satu arena manusia yang tentunya dengan persyaratan tertentu dan lain-lain kita sendiri juga bisa nyoba. Ini ada anonim seperti misalkan LLM itu kita nggak tahu LLM-nya siapa disuruh kalau kita promnya ini jawaban yang LLM satu dan LLM 2 muncul kita anggap mana yang lebih bagus diklik misalkan oh ini lebih bagus seperti itu jadi seperti apa crowd gitu ya ini crowd tapi ini apa dipilih. Nah kemudian ada leaderboardnya. Nah kemudian ya kalau human itu ada itu ya ada kelemahan-kelemahannya ya. Nah kemudian juga yang disuruh mengevaluasi LLM lagi bisa gitu seperti tadi yang seperti reference free tadi. Ini sepertinya apa aneh gitu ya. Tapi ternyata di sini human agreement-nya itu tinggi seperti misalkan Alpha Farm ini, Alpha Farm itu untuk yang open ended. Ini menggunakan GPT-4 kalau nggak salah. Ini dia menilai em, dari sisi biayanya dan di sisi human agreement-nya. Artinya yang paling bagus kan biayanya rendah, human agreement tinggi ya. Di sini paling bagusnya kan di sini, paling jeleknya kalau di sini. Nah di sini ternyata dari sisi eh, biaya ini waktunya juga bagusnya kan di sini dan di sini. Nah, bagusnya ternyata seperti alpha Aka eval itu atau human dulu. Human itu di sini biayanya tinggi meskipun ininya human agreement-nya ya juga nggak 100% ya antara human itu kan juga tidak 100%. Ini human itu waktunya juga banyak. Nah, kita cari ternyata yang di sini di ke kiri dan ke atas itu ada di sini. Ini ke kiri dan ke atas juga ada. Artinya apa? Artinya yang menilai itu bukan manusia, tapi atau human reference, tapi atau bukan human yang menilai manual ya, tapi menggunakan ini LLM yang besar. Menilainya ternyata human agreement-nya juga tinggi, biayanya jauh lebih kecil, ininya lebih cepat. Seperti itu misalkan AlphaK Farm itu. Nah, itu seperti itu intinya. Meskipun tentunya ada kelemahan-kelemahannya ya Alfaka Farm Alkafa Eval satu ininya satu eh, apa maksud nah, ini ada leaderboardnya juga ada juga ininya apa metriknya ya ada korelasinya artinya yang reference free itu ternyata bagus juga gitu ya meskipun ternyata hmm, kalau self bias ternyata secara mengejutkan tidak terlalu banyak artinya
GPT-4 direview oleh GPT-4 sendiri. Jadi jawaban GPT-4 direview oleh GPT-4 sendiri di sini, auto annotator. GPT-4 direview oleh yang lain. Ternyata kalau menurut GPT-4 menurut diri sendiri bagus, menurut yang lain ternyata bagus juga. Artinya intinya di sini ternyata apa self biasnya itu tidak terlalu besar. Artinya cukup layak gitu ya. Yang apa tidak ada reference. Nah, kemudian berikutnya evaluasi sekarang untuk LLM ini yang di kiri adalah di bagian pre-training, di sini adalah bagian fine tuning, di mana di sini ada arena lag yang tadi ditandingkan antara anonim LLM dan LLM oleh manusia dipilih. Anonim dia ada prompt, kemudian jawabannya muncul dari LLM 1, LLM 2 secara anonim kita memilih. Nah, ini yang udah fine tuning, kemudian di sini perplexity yang otomatis yang membandingkan apa perplexity itu yang surprising ya. Kalau misalkan semakin kecil perplexity-nya semakin bagus, artinya yang muncul itu suatu kewajaran. Nah, kalau di sini otomatis kalau di sini yang segala macam. Apa segala macam itu maksudnya banyak macam-macam. Jadi setelah pre-training, tapi sebelum fine-tuning, itu artinya di model bahasa sebelum fine-tuning itu dengan macam-macam tasnya. Nah, ini ada yang namanya HELM, Holistic Evaluation Language Model. Dengan skenario macam-macam, dengan model yang macam-macam, ya kemudian dievaluasi di bagaimana caranya diaplikasikan juga semacam ini mirip. Ya, jadi ada evaluasi dan benchmark yang otomatis, yang macam-macam, kemudian dievaluasi. Ya, kemudian ini ada beberapa contoh benchmarknya. Ini ada beberapa skenario-nya, beberapa tasnya tentang apa gitu. Salah satu paper itu adalah MMLU, judulnya kalau nggak salah juga seperti ini, masih multitask. Jadi tasnya banyak untuk language understanding ya. Language understanding itu menurut saya mungkin juga sebenarnya adalah maksudnya bagaimana dia generate language generation juga yang bagus. Nah, ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan, soal-soal seperti contoh mata kuliah di sini. Jadi mata kuliah ini, 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 atau bidang ini di ini apa knowledge knowledge ini ini ditanyakan. Ini contohnya astronomi seperti ini ditanyakan ada biologi anak SMA, bagaimana mengevaluasi coding kalau codingnya ini jawabannya ini gimana eh, pas atau enggak seperti itu. Kemudian agen artinya supaya melakukan sesuatu hal perintah bukan hanya teks saja. Kemudian untuk downstream performance untuk aplikasi-aplikasinya, ya, arena lagi yang tadi yang ditandingkan, ya seperti itu. Dan kemudian yang mungkin yang terakhir ya, isu dan challenge-nya, ini konsistensi. Ya, konsistensi itu contoh yang sederhana di sini mungkin kurang begitu jelas. Nah, di sini ini sebenarnya sama yang antara kiri dan kanan. Pertanyaannya, ibu kota Arab Saudi itu mana? Jeddah, Mekah, Paris, atau Riyadh? Sama. Tapi pilihannya A, B, C, D. Ini pakai gini, simbol gini. Ternyata juga nggak konsisten. Ya, juga nggak konsisten. Kalau contohnya ini yang ini kalau menggunakan ini udah bagus ini model ini LLM ini lama 7BZ. Tapi kalau menggunakan ini aja udah langsung anjlok ke sini peringkatnya. Artinya ada beberapa yang nggak konsisten. Ini bagus hanya ABCD ini hanya dipilih hanya Iya. pakai redwood aja udah anjlok. Artinya tidak konsisten. Jadi konsistensi isu hal-hal yang eh, sederhana gitu ini penelitian yang relatif baru ini sebenarnya. Jadi kemudian konsistensi isu Mas ini masih berkaitan dengan konsistensi isu. Kemudian juga ada yang disebut dengan kontaminasi dan terkait dengan overfitting. Kontaminasi itu sebenarnya data pelatih kita terkontaminasi. Artinya kita misalkan kita nyoba ini kayaknya bagus, kayaknya nyoba ini kayaknya bagus. Seperti misalkan contohnya yang tadi ya, ada seperti mata kuliah tadi ini, ya seperti ini. Saya coba untuk GPT sekarang, loh kok udah bagus-bagus semua. Ya karena mungkin udah dimasukkan dalam training itu, udah dimasukkan ke dalam training. Jadi udah include sebenarnya dengan perkembangan waktu mungkin udah include. Jadi kalau kita mau ngetes lagi ya itu udah ditrainingkan gitu. Udah ditrainingkan. Jadi kontaminasi itu contohnya di sini adalah kenapa untuk permasalahan yang sederhana
dia dari 10 soal benar semua. Ya, yang sebelum tahun 2021 benar semua, dari 10 benar semua. Tapi setelah 2021 dari 10 soal salah semua. Nah, gitu. Nah, itu mungkin ini adalah intinya apa apa kontaminasi atau overfitting gitu ya. Ya, jadi di situ seperti mirip-mirip lah ini di sini atau seperti di sini juga seperti itu. Intinya adalah apa ini ada terkontaminasi tadi. Kemudian ada eh, overfitting, mungkin overfittingnya itu juga karena itu mungkin ini sampai di sini itu mungkin karena overfitting juga barangkali karena overfitting kontaminasi tadi. Kemudian bagaimana menghindari overfitting? Ada beberapa ini apa tes setnya itu ini disimpan nggak boleh dipakai cuma dipakai satu dua kali aja jangan tes dipakai kemudian dipakai untuk validasi atau apa seperti hanya kalau kompetisi kan ya udah kita nggak tahu kan dikirim baru ini kan ya seperti itu kemudian dynamic test juga seperti itu intinya. Eh, ya mungkin kemudian untuk benchmarking kebanyakan bahasa Inggris kemudian multilingual. em, ya ya mungkin ini ya tadi bias matrik bias terus, ya mungkin saya kira seperti itu. Mohon maaf kalau kelamaan. Ya, silakan Bu, mungkin. Iya, iya. Eh, saya mungkin nanti mau nanyanya di luar eh, ini aja ya, Pak ya. Soalnya Oh ya, pertanyaan saya masih basic banget. oh ya Malu nggak apa-apa kalau Bu, ini direkam sama-sama nanti. belajar. Oh ya Ya, ya, mungkin nanti aja. saya stop rekaman aja Bu. Oh iya, boleh, boleh. Oh, ya. Iya, iya.